Sampurasun, Best Friend Bandung, ketemu lagi bersama saya dalam acara Bincang Santai seputar korek-korek pengalaman bisnis para pengusaha di Kabupaten Bandung dengan berbagai macam jenis kategori jenis usahanya. Dalam kesempatan ini saya berkunjung ke salah satu pengusaha gamis anak di Kecamatan Soreang. Langsung saja ke narasumbernya, yaitu Kang Budi Yusef Nurjaman. Selamat sore Kang Budi. Sore Kang, kumaha ya, salah rehat. Alhamdulillah. Ini rada bingung. Justru itu teh, sabaraha hari 2 hari lah nya, 2 hari kepala agak pusing. Apa musim hujan ya, musim hujan. Nah, hari ngobrol mah bebas. Rek bahasa Sunda, saya Indonesia campur bebas. Ya mah sharing pengalaman bisnis. Siap. Supaya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman, khususnya para pemuda, biar bangkit jiwa usahana lah gitu. Jadi kan kadang butuh istilahnya butuh inspirasi, butuh influence dari salah satunya Akang anu sebagai pengusaha yang sudah lama khususnya bergerak di bidang fashion. Cerita Kang, awal mula terjun ke dunia usaha, sebelumnya background Akang teh kumaha lah, misalkan dari sisi skill atau sisi pendidikan, bisa terjun ke dunia usaha iya teh di mana awalnya kumaha teh? Amun misalkan tina skill, jika nama skill menuturkan ya kan ya, skill menuturkan pang nama faktor genetik nggak ada di konveksi mah, faktor kebutuhan terus Bakatnya yang kebutuhan. Jadi pas 2004 saya keluar SMA teh, amun dihitungkan CV lebih ke 100 saya CV ngelamar pekerjaan. Alhamdulillah, nu narima kabeh. Mana wae ngalaman? Pokoknya mah di Bandung mah, jika setiap perusahaan mulai lalitik lahnya semutkan di asupan lah. Di papai gitu kan. Alhamdulillah nanti nya teu aya anu bisa narima karena lamarannya abi gitu kan. Nah, 2008 saya modal yang geus kudu nasibna mulanya nikah 2008, 2009 akhir, 2010 karena kebutuhan di keluarga punya anak oge. Nah, mulai di sana berpikir sangkan kumaha saya bisa nganafkahi keluarga. Nah, bergerak jualan di pasar baru. Tapi udah kanu belum pakaian jualan baru. Jualan mah jualan karena pakaian. Tapi basicnya masih kena di pedagang kaki lima. Nah, 2010 saya mulai dari 2009 kaki lima. Nah, kesababnya meren di kaki lima menyakiti gitu kayaknya. Dalamnya alhamdulillah oke lah ada penghasilan, tapi didorong karena kebutuhan teh mulai memberanikan diri. Saya coba nganpas ke pasar-pasar. Nganpas ke pasar-pasar, dari sana mulai ketemu sama grosiran. 2012-an lah, 2012-an. Ya sampai ke di Tanah Abang. Nyobaan. Ya alhamdulillah. Lama kenal Tanah Abang 2014 sampai 2016. 2016 dapatnya bukan supplier, buyer gede di Tasik. Lama di Surabaya. Alhamdulillah sampai sekarang dengan 2 buyer itu ya bisa menutupi kebutuhan lah. Tapi sebelumnya dulu menentukan orang mah rek usahakan jualan baju. Apa emang dari awal emang diniatan rek kanu baju, atau misalkan seiring dengan waktu jual rek kanu baju bentuk nyobaan kanu misalkan kanu lain heula, misalkan kanu makanan atau kanu naon gitu. Alhamdulillah tuh Kang, amun misalkan dagang mah di awal saya dina pakaiannya, dina fashion. Kebetulan mertua juga kebetulan supplier. Mertua cumanya biasalah hari ego nano anak muda mah mau terus nuturkeun kolot gitu kan. Makanya saya keluar tina
zona nyaman orang tua lah ya, gitu. Akhirnya saya ada yang istri, orang tua mah basicnya musala muslim dewasa gitu kan, sama di musala muslim anak, lebih ke anak gitu. Dewasa juga kadang ada, cuma lebih dominan ke anak. Berarti ada faktor istilahnya Di mertua. Contoh dari mertua, Dari mertua. yang masuk ke usaha fashion teh. Ya. Gitu. Nah, dulu sebelum terjun ke dunia usaha, ini kan tetap karena usaha mah perlu modal gitu kan. Atau dan sebagainya lah untuk persiapan untuk memulai usaha. Nah, Akang sendiri dulu modal awal kumaha tah sampai bisa menjalankan usaha ieu teh? Amun modal awal mah, amun dihitung ke modal awalnya sabaraha, saya lupa deh lah detail nama modal mah. Cuman seingat saya dari ketika mulai konveksi lah, produksi gitu kan, awalnya mah kan kita jualan di Pasar Baru, di Gasibu yang gitu. Tapi ketika mulai produksi, alhamdulillah karena basicnya di mertua ada, jadi yang penting mah linkna mengeluarkan barang kan. Ari modal awal mah alhamdulillah paling sekitar 10 jutaan dulu teh. 10 juta karena kita dipercaya sama supplier bahan. Jadi kita ngolah bahan, udah kelar jadi barang, kita supply ke yang memerlukan, ke Surabaya sama Tasik. Nah, pembayaran dari sana kan ke supplier mah 2 bulan, sementara saya dibayar 1 bulan. Nah, dari sana ada juga yang cash flow-nya. Jadi itu dominan karena modal tuh. Tapi kan kadang ya teman-teman teh kadang aya anu berpikiran udah usaha teh butuh modal gitu kan. Nah, kan modal awal teh macam-macam lah, aya misalkan hasil ngarintis jualan kecil-kecilan kumpulkeun, aya misalkan anu pinjam ke teman, ke saudara, ke orang tua atau ke lembaga pinjaman keuangan karena itu. Nah, Kang sendiri alhamdulillah dulu, mulai gitu. dari modal mah mungkin pribadi juga adanya hasil dari jualan lah, mulai dari kumpul lah gitu nya, kumpul pas sendirian mah pakai modal kawin lah gitu kan. Nah, ketika udah ada lahnya sedikit-sedikit, waktu pas gede nama ada juga sih sambungan dari orang tua. Lebih ke paling beli mesin nunggu sih kan. Waktu itu tuh anu ingat saya mah, saya perlu mesin kurang lebih sekitar 10. Nah, itu yang beli cash mah, tapi hari bahan baku mah saya disuplai lah. Bahan baku mah disuplai. Tapi kalau misalkan ku perputaran ayeuna, wah ribet oge juga karena ayeuna bedanya dulu deh. Beda pisan lah. Bang lama cek kasarna mah asal orang bener, bahan saku kumaha ge dikasih. Karena mungkin ya kondisi market kondisinya pertama kondisi market, keduanya emang meureun aya dampak oge nya tina musim corona teh. Jadi semuanya meureun si supplier bahan teh karena banyak yang nggak beres membahas secara pembayaran, akhirnya nya diseleksi oge. Nggak sampai jor-joran ngasih bahan gitu. Nah, setelah terjun ke dunia usaha, ya kan setiap usaha butuh pengembangan yang meningkatkan omset, karena ya salah satu memenuhi kebutuhan lahnya gitu ya. Nah, Akang sendiri strategi jualan anu dilaksanakan gitu, dijalankan untuk meningkatkan omset kumaha? Kalau setelah punya produk iya kan gitu. Kalau dari strategi intinya saya mau komunikasi. Setelah saya 2012 ya intens saya dengan konsumen, saya cuma 2 konsumen kan yang gede lahnya bagi saya cuma 2. Cuman ngebangun komunikasi nah Kang. Dengan era digitalisasi sekarang mungkinnya istilah nama orang gampang lah mencari barang misalkan. Tapi gimana kita istilah nama supaya bisa tetap survive, supaya bisa tetap dipercaya, dan barang kita tuh istilah nama masih diperlukan di pasaran. Dengan banyaknya kompetitor, nah di sana makanya saya beda, mungkin konsepnya beda dengan orang lain. Dari sampingnya digitalisasi itu saya mulai dirambah hanya, dan tetap mau tidak mau kita harus mengikuti zaman lah itu. Tapi lebih dominan sih saya lebih intens komunikasi sama si buyerna, supaya nya mungkin lah hari beda 1.000-2.000 mah si Sincita nelpon lah ya gitu kan, itu langsung asa pindah gitu kan, karena kedekatan emosional anu dibangun ku saya nah mungkin. Jadi lebih percaya ke saya mungkin. Alhamdulillah sih itu
intinya komunikasi ya. Komunikasinya. Nah, saya kan sering dengar lah katanya di pengusaha-pengusaha fashion di Sorang teh banyak yang bermain di Tanah Abang, di Pasar Tasik gitu nya. Nah, Akang sendiri kan pernah terjun ke itu. Nah, dulu misalkan contoh Tanah Abang lah. Dulu hayang masuk ke pasar Tanah Abang, kumaha ieu jalana gitu. Kan karena tidak semua orang bisa ternyata. Mungkin referensi sih adanya, referensi pasti ada lah, referensi ada yang ngajak ke Tanah Abang, makanya 2014 ke Tanah Abang, kita buka lapak di Bongkaran, mungkin tahulah kayaknya Bongkaran. Dulu mas sekitar kurang lebih 300-400 mobil lah, karena di Bongkaran saya termasuk salah seorang anu pas ngabangun lantai nalahnya sampai ke patungan semua yang 400 mobil itu teh. Cuman ya beda lak, mungkinnya beda lak, setiap orang punya lak masing-masing gitu. Saya di Jakarta mah alhamdulillah kan minus wae itu kan. Anu aneh nah. Jadi ketika saya pergi ke Tanah Abang dulu, jadi ai barang mah habis, tapi secara hitung-hitungan, secara kalkulasi barang nggak ada, bukan nggak adanya, nggak signifikan lah ya. Jadi habis di jalan lah, habis ongkos, habis sama supir kayak gitu. Tapi ketika barang saya dibawa sama orang lain ke Tanah Abang laku. Padahal kan amun misalkan secara hitung-hitungan kan lebih murah di saya. Tapi tadi sana makanya saya berpikir milik mah benar mau patukir. Jadi ketika saya pergi ke Jakarta ke Tanah Abang mah istilah nama bukan minusnya, jauh lah dari secara hitung-hitungannya nggak masuk lahnya. Tapi ketika dibawa orang lain barang saya laku dengan harga padahal yang lebih mahal. Nah gitu makanya ya udah daripada kita maksakan sendiri ke sana belepotan ya ke orang lain kita bisa tidur bisa istirahat. Tapi kan buat masuk ke pasar eta teh pertama kan relasi. Tapi lamun misalkan kita tanpa relasi bisa tuh misalkan datang misalkan ujug-ujug datang barek jualan ya dia misalkan bayar misalkan bulanan seperti itu bisa tuh. Secara maksakan bisa sih pasti bisanya. Yang namanya orang berusaha ikhtiar sasin ngalarang itu kan Jakarta emang punya orang Jakarta atau misalkan punya yang jualan udah lama di Tanah Abang enggak kan itu kan. Intinya kalau misalkan secara maksakan sendiri lama sih bisa mah bisa. Tapi lebih baik kalau misalkan lebih cepat kita ikut yang sudah pernah ke sana. Jadi intinya mah linknya dapat kalau misalkan kita mau pengen jualan di sana teh udah tinggal upload tanpa ada masalah nanti maklum di Jakarta kan ya banyak sih perhitungannya kayak gitulah. Berarti tetap harus ada linknya biar safety mah gitunya lebih karena lebih cepat ini. Dia ketika saya di Bongkaran kan yang dari atas tuh dari gedung blok A sampai blok F tuh turun ke bawah. Dan akhirnya kan kita udah kenal. Jadi pas minggu ke depan teh udah di packing dari rumah, barang tinggal masuk ke tokonya masing-masing gitu. Jadi kalau dibongkar mah tinggal magang, cari pelanggan baru lah dari luar kota ini. Di Jadi sana. sudah sampai di sana mah ada pembeli mah datang, nyalamperkeun gitu, nyalamperkeun teu urang harus kukuring nga toko nawar-nawarkeun teu. Nggak usah. Jadi justru bukan kalahnya, mungkin udah kebanyakan oge semacam di Said Naum, di Bongkaran, di ngelapak lah kan ngelapak. Di sana ngelapak. Tapi kita juga dulu pernah sama temen lahnya kita buka toko di sana joinan. Tapi udah tetap konsumen lebih turun ke bawah. Ke bawah ke pasar Tasik ya disebut. Ke pasar Tasik di sana. Jadi udah dapat konsumen minggu ke depannya tinggal masuk ke toko we. Jadi kita stay di lapak teh cari pelanggan baru dari luar kota. Tapi dari non tetap nama udah dapat kan lah, udah dapat. Kita sering nongkrong di Tanah Abang ya orang tahu. Selain hanya salah satu bentuk ikhtiar Tanah Abang atau misalkan ke pasar-pasar Bongkaran siga gitu, ada trik lain atau teknik lain untuk meningkatkan penjualan? Secara dari sisi produknya atau dari sisi marketingnya? Pasti secara produk kita tetap terus berupaya menampilkan yang terbaru, yang terbaik dari mulai bahan gitu kan sampai ke hasil lahnya. Intinya kita harus mengikuti alur apa sih ramai bahan sekarang kita ikutin gitu kan. Kita ikutin semuanya. Jadi trendina musim sekarang tuh apa gitu.
Saya langsung ikutin tren ya. Ngikutin tren. Cari inspirasi tren itu di mana tuh? Sekarang mah banyak lah. Nah, handphone digital rame sekarang mah. Ari dari sesama pedagang misalkan ayat atau misalkan oh ini ramai gitu. Karena dari supplier bahan juga rame. Jadi ketika kita datang ke supplier toko bahan, datanya di supplier gitu. Bukan data sebenarnya mah. Jadi ketika datang kita ke Tamim atau misalnya ke Dolatif, misalkan lagi rame musim bahan sakila, semua pasti rame sakila. Nah, tergantung kita ngolahnya di sana nanti modelnya kayak gimana supaya bisa laku di pasaran. Nah, kita berinovasi sendiri-sendiri. Hari bahan mungkin bahan baku mah kaosnya kayak Akang misalkan ada bikin kaosnya ada bikin gamis, ada bikin apalah. Yang penting mah bahan bakunya yang trendy sekarang itu supaya bikin rame, kita inovasi. Inovasi produk. Inovasi produk. Gitu. Nah, selama perjalanan usaha ya, usaha ada naik turunnya fluktuatif lah gitu. Aya tuh momen-momen usaha anu kondisinya jadi beratkan mah sampai nyuksruk gitu, sampai titik terenah gitu dah. Ada nggak momen seperti itu? Terus cara mengembalikannya kumaha? Alhamdulillahnya dari mulai saya belajar 2010 lah, 11 lah, saya mulai bisa sama mertua itu kan. Jadi secara manajemen, secara pengelolaan yang SDM lu kerja, saya bisa sama mertua 2011 sampai ke sekarang 2021. Pengalaman sampai kan akan diceritakan tadi, alhamdulillah ai sampai kan nyuksruk mah ulah kudu ditaudan Kang. Eta mah ulah lahnya. Cuman 2020 nya mungkin impact lahnya karena secara nasional mungkin semuanya juga sama gitu kan. Pengalaman saya dari mulai belajar 2011 sampai 2021 pas corona. Pas corona, mungkin kebetulan bagi saya mah pengalaman berharga pas corona. Jadi hari nggak ketarik, pemana mah uangnya, ibarat mah keluar kan, uangnya nggak ketarik sama, uang dengan alasan ya corona itu COVID itu. Padahal secara itu konfirmasinya saya dicek ke lapangan, sampai saya berangkat ke Surabaya, barang sih udah nggak ada. Cuman mungkin dari konsumen yang belum masuk juga. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai jalan lagi lah, udah mulai ketutup lagi, semua supplier bahan udah ketutup alhamdulillah. Nah, kan itu mah salah satu perjalanan lah naikkan cara menaikkan kembali dari kasus corona kan global ya namanya. Seiring dengan waktu lah selesai oge itu bisa sorangan orang sebenarnya sorangan itu bisa kan gitu. Ya barengan semua gitu. Nah, dari sisi usaha ada pengusaha mah pasti punya triknya dari sisi dohirna punya produk inovasi produk katanya jualan marketing nan kumaha berinovasi marketing gitu. Nah, dari sisi orang mah ilmu langit lah bisa dibilang ilmu langit dah. Pengusaha pasti boga trik masing-masing ilmu langit kan. Istilahnya boga amalan khusus lah gitu aja. Boga amalan khusus. Nah, dari Akang sendirilah bisa di-share amalan khusus biar usahana nya istilahnya bisa stabil lah gitu. Nya naik turun mah wajar usahanya. Cuman ya naik turun kayak terus naik dulu sampai terus maju gitu. Saya mahnya intinya mah sholat teman kan. Nah, kuncinya di dinya sih. Sholat. Secara amalan khusus mah mungkin nggak ada lah, samalahnya amalan mah semuanya khusus amalan mah. Rek amal lahiriah, rek amalan langit ya itu kan. Intinya setelah kejadian 2020-nya infeksi corona gitu kan, tapi hikmahnya luar biasa. Mungkin ya salah satu cara Allah menegur saya mungkinnya supaya kita lebih dekat tadi namanya orang sibuk tingku pegawaian sibuk tingku mentak dari kemana. Jadi intinya saya kembali banyak diam di rumah, ngobrol sama keluarga, ya paling kegiatan itu sih. Nah, secara amalan khusus mah enggak, intinya sih sholat. Sholat karena yang memberikan masalah mungkin dari Allah nanti juga yang membereskan, tergantung kitanya meminta tadinya sih. Secara amalan khusus saya enggak ada lah. Ya paling biasalah amalan biasa. Gitu.
Nah, kan kadang ada sebagian pengusaha yang misalkan, saya mah tiap subuh sodako aya nu gitunya, aya nu misalkan saya mah ngamuliakeun kolot, aya nu macam-macam lah, banyak anu saya mah teu lepas puasa Senin Kamis, aya kan macam-macam lah gitu nya, banyak gitu nya. Jadi Akang sendiri menjalankan semua, jadi merasa tidak ada yang spesial gitu. Justru hal-hal yang tadi itu jadikan kebiasaan, kebiasaan. Mungkin ada beberapa rekan lahnya yang tahu kegiatan saya seperti apa gitu kan, tapi nggak enak sih di-share juga nya. Intinya apa yang disebutkan ku Akang tadi, semacam sodako, memoyokan orang tua, berbuat baik, intinya harus berbuat baik setiap hari. Karena secara hitung-hitungannya orang gitu toh-tohan teh anggar bakal balikan. Nah, tadinya sih. Jadi setelah corona teh hikmahnya luar biasa gitu saya. Jadi banyak saya dipertemukan dengan orang-orang yang ya dibilang alim lahnya, dibilang alim, terus banyak memotivasi kita gitu kan. Jadi ketika kita terpuruk teh bukan terpuruknya, ketika ada usaha lagi down lahnya, agak sedikit gangguan, alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik yang ngasih semangat, yang ngasih petuah bahwa ini bukan segalanya. Gitu. Makanya jadi dibalik sekarang, usahanya dibalik. Ayo dulu mah kumaha sangkang menang duit, anu gede gitu kan, bisa ulin gitu kan. Tapi sekarang mah agak dibalik gitu kan. Jadi si itu agak dibalik. Nah, usaha tahun 2012 awal teh sampai ke ayeuna. Pencapaian kan dari tingkat kesuksesan mah relatif lah nya gitu. Nah, dari Akang sendiri makna sukses dari usaha yang setelah dijalankan, pencapaian yang menurut Akang, pencapaian saya dari sisi apapun itu gitu nya, mau materi, mau keluarga, kategori sukses menurut Akang lu siga kumaha? Amun sukses mah jadi ketika kita berbuat baik lebih terhadap keluarga, mungkin umumnya kepada lingkungan. Karena amun misalkan pencapaian sukses saya itu kan banyak sebenarnya mah anu can kacapai ku saya. Tapi dina kebanyakan anu can kacapai ku saya, tapi saya bisa bersyukur apa istilahnya, saya bukan inilahnya itu udah kewajiban mertua, orang tua. Kakekku saya diberangkatkan umroh, terus ya mungkin intinya mah kita banyak membantu sesama sih itu. Karena apa, dengan kita bisa membantu ada kepuasan batin lah ya. Nah, kepuasan batin lah ya. Tidak ternilai ya teman gitu nya. Mungkin istilah kita ngebantu orang 100.000 dengan kita mau membantu orang 100.000 ke tukang beca, beda dengan kita membantu 100.000 ke pengusaha. Kan beda nilainya. Beda nilai. Nah, justru bagi saya mah ketika kita bisa berbuat baik atau misalkan menolong orang lain, nah eta pencapaian anu luar biasa lah. Aya kepuasan anu luar biasa lah, kepuasan batin anu luar biasa. Ada sukses mah lah relatifnya, tergantung persepsi orang menilai sukses itu dari mana gitu, dari segi mananya. Oke. Nah, terakhir Kang, ya mah tips buat teman-teman yang nonton video iya gitu ya. Tips berusaha atau berwira swasta dari mulai awal harus kumaha, ngajalankan kumaha sampai bisa stabil sampai ke ayeuna. Tips sederhana we ti Akang kumaha tah? Buat teman-teman atau pemuda Kabupaten Bandung norek terjun ke dunia fashion. Modalnya mah pertama harus ulet, jujur, bener, eta wis kan. Kamana-mana oge, dari karena aya rezeki mah kayak nuturkeun kan, sing saya mah. Rezeki mah nuturkeun, modal ke nuturkeun, kesempatan ke bahaya. Tapi dina ketika orang aya kesempatan, amun misalkan kalakuan orang teu bener mah bener oge gitu kan. Makanya intinya mah harus berusaha terus, berdoa, ikhtiar. Masalah nanti berhasil atau tidak mah ternyata perjalanan terbaik bagi orang. Namun itu jangan malu bermimpi lah. Intinya mah kejar cita-citamu setinggi langit, berusaha, berikhtiar, dan jangan lupa berdoa.
Ending lagi intinya nanti juga bakal ketemu. Intinya bakal ketemu. Sejalan nanti ketemu, pikiran juga kita bakal rubah nantinya. Karena semakin kita terus mencoba banyak hal baru yang ditemukan lah nanti. Jadi ilmu lah. Jadi ilmu dari guru pengalaman. Dari pengalaman etanya. Nah, begitu teman-teman Best Friend Bandung, obrolan singkat, bincang-bincang tentang pengalaman wirausaha Kang Budi. Nah, buat teman-teman nanti yang mau order atau mau lihat produk-produknya, nanti saya cantumin link kontak beliau di deskripsi, atau misalkan nanti kalau ada toko online-nya nanti saya cantumin di bawah di deskripsi. Cukup sekian dulu bincang sore kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.